boleh duduk. Ini menjadi sesi terakhir dan kalian sesudah ini kalian akan pulang ke kota kalian masing-masing. Kalian akan pulang. Hari ini kita, Kak Nita dan Kak Samuel akan mengurapi kalian. Tetapi ini menjadi pesan. Ini menjadi bekal yang kalian akan terima terakhir. Dan ingat-ingat bekal itu. Ingat-ingat pesan itu. Karena ini, sesudah ini, kalian ada di tempat-tempat jauh. Ada di Papua, di Sumatera, di Sulawesi. Dan kalian mungkin harus berdoa sendiri. Kalian harus mengaktifkan semua yang kalian terima selama retreat sendiri. Hari ini pesannya adalah sesudah kita dibekali, kita akan mulai berjalan. Dan perjalanan kita itu bukan lagi perjalanan yang biasa-biasa. Tetapi itu menjadi perjalanan kita dengan Tuhan. Hari itu Kak Nita terlambat kenal Tuhan Yesus. Kak Nita umur 20 baru kenal Tuhan Yesus. Dan pertama kali Kak Nita jalan dengan Tuhan, hari itu Tuhan kirim Kak Nita ke Jakarta dan Jakarta kerusuhan. Tetapi hari itu menjadi sebuah perjalanan pengenalan Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup Kak Nita. Itulah waktunya Kak Nita mulai ngerti artinya bagaimana dipelihara oleh Tuhan. Bayangin ya, hari itu tahun 98, kerusuhan di mana-mana. Kak Nita dari tempat tinggal Kak Nita lihat ada pasar dibakar, mall dijarah. Kak Nita pernah naik angkot, dibawa muter-muter ke tempat-tempat yang gelap dan Kak Nita nggak tahu tempatnya. Untung tiba-tiba itu belok. Dan tiba-tiba Kak Nita tahu itu tempat dekat kosnya Kak Nita. Tapi Kak Nita mau bersaksi. Hari itu menjadi sebuah perjalanan pengenalan dengan Tuhan yang tidak pernah Kak Nita bisa tukar dengan yang lain. Itu tidak pernah bisa karena kita sering ikut retreat atau karena kita sekolah minggu. Kak Nita belajar, lihat api nyala. Tetapi hari ini sampai hari ini Kak Nita tidak kurang apapun. Kak Nita tidak pernah dicopet. Kak Nita tidak pernah ditodong. Kak Nita tidak pernah kena kerusuhan demi kerusuhan. Kak Nita lihat semuanya. Tetapi Kak Nita aman. Disitulah Kak Nita tahu kalau perlindungan Tuhan itu sungguh nyata. Tapi tidak cuma di situ. Hari itu Krismon, kantor Kak Nita tutup. Makanan-makanan restoran tutup. Tidak ada yang jualan. Karena mereka takut dijarah oleh orang-orang. Dan hari itu ada ibu-ibu yang selalu kasih Kak Nita 2 makanan. Sampai hari ini Kak Nita tidak pernah ketemu ibu-ibu itu lagi. Ibu-ibu itu selalu kasih, kalau roti dia kasih 2. Kalau nasi bungkus dia juga kasih nasi bungkus 2. Kalau dia tiba-tiba beliin ayam, dia beliin ayam 2. Dia selalu bilang, Nita, ini buat nanti kamu makan pulang. Tapi yang satu lagi buat kamu makan malam. Loh, mama Kak Nita nggak ada. Kak Nita di Jakarta tidak punya keluarga. Tapi itu menjadi perjalanan pengenalan Kak Nita dengan Tuhan. Bahwa Kak Nita dipelihara. Kak Nita dilindungi. Nggak ada mama papa. Nggak ada keluarga. Nggak punya uang. Toko-toko tutup. Ternyata Tuhan kirim nasi bungkus,
roti, ayam goreng. Itu perjalanan yang tidak pernah dilupakan. Dan hari ini Tuhan berpesan, kalau engkau menyertakan Tuhan, God, di dalam setiap race, di dalam setiap pertandinganmu, di dalam setiap perjalananmu, pertandingan ini misalnya apa? Engkau menghadapi sekolah. Engkau mungkin menghadapi keluargamu menghadapi masalah. Engkau mungkin menghadapi sakit penyakit. Apapun juga lah yang kita hadapin. Tapi kalau kita membuat Yesus ada di depan kita, kita meletakkan G di depan, kita meletakkan God di depan, kita meletakkan Tuhan beserta dengan kita, maka perjalanan kita bukan hanya menjadi perjalanan atau race, tetapi kita akan melihat grace, yang artinya adalah anugerah. Tanamkan itu dalam hidupmu. Apapun yang engkau hadapi, sertakan Tuhan, maka engkau akan lihat anugerah. Firman Tuhan berkata, inilah tanda kalau engkau mengenal Bapa. Kalau kita berkata kita ini tandanya, kita tidak cuma gini, kamu sayang Yesus enggak? Aku sayang Yesus, aku kenal Yesus. Buktinya apa dong? Aku nyanyi paling kencang, aku rajin sekolah minggu. Tetapi firman Tuhan berkata, ini tandanya kalau engkau itu kenal dan sayang Yesus, bahwa engkau menuruti perintahnya. Kita sudah dibekali sedemikian banyak, tapi kalau tidak dilakukan, itu akan jadi percuma. Itu tidak jadi tanda cinta kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita itu akan melakukan perintahnya. Dan itu menjadi cinta kita, pengenalan kita dengan Tuhan. Amin. Siapa yang mau mengikuti perintahnya Tuhan? Hari itu ada seorang yang namanya Saulus. Saulus ini seorang pelayan, rajin. Dia datang ke bait Allah. Dia belajar tentang semua Taurat. Tetapi dikatakan apa? Dia kejar-kejar pengikut Yesus. Dia bunuhi pengikut Yesus. Kenapa? Karena dia tidak kenal siapa yang dia sembah. Tapi pada waktu kita ini melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa contohnya? Tidak boleh marah. Aduh, aku udah capek, aku udah marah banget nih. Pengen bales. Tapi kok firman-Nya berkata tidak boleh marah. Susah atau gampang? Susah atau gampang? Susah. Tapi pada waktu engkau melakukan perintah Tuhan itu, engkau akan mulai tahu, mengenal Allah. Hari itu Paulus, hari itu namanya masih Saulus. Ya, dia rajin di bait Allah, dia rajin belajar Taurat, tapi dia tidak kenal Tuhan. Hari itu pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, ada sinar yang begitu terang sekali. Dan itu membutakan matanya. Dan hari itu Paulus berkata apa? Semua yang lama aku anggap sampah. Karena yang aku mau adalah pengenalan akan Kristus. Bukan urapan. Bukan karunia yang utama. Bukan kekayaan yang utama. Tetapi yang utama adalah pengenalan kita kepada Tuhan. Itu kekal. Itu yang akan kita bawa ke surga. Di surga gak butuh pengurapan kita yang hari ini ada di bumi. Karena di surga
penuh dengan pengurapan. Di surga enggak butuh karunia, enggak butuh kesembuhan ilahi. Kenapa? Karena di surga tidak ada yang sakit. Jadi karunia, urapan itu cuma diperlukan di bumi. Nanti di surga yang diperlukan, yang menentukan kita adalah apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Dan nanti sampai kapanpun kalian pulang, Tuhan itu berikan yang namanya Roh Kudus. Hari ini tadi adik-adik yang di depan terima Roh Kudus. Beberapa dari kalian lagi yang di belakang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dihembusin sekali lagi. Dikasih power sekali lagi. Kalau handphone sudah lama gak di charge, lama-lama baterainya tinggal sedikit, betul? Jadi pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus lagi, maka itu baterainya jadi tinggi. Kekuatannya jadi super power. Nah, kita ini perlu di-charge sama Roh Kudus. Dan hari ini Roh Kudus berkata apa? Yang pertama, Dia akan hadir dalam hidupmu menjadi penolong. Siapa yang mau ditolongin? Apa yang engkau butuh ditolong? Contohnya butuh apa? Butuh pintar, ya. Terus? Butuh sehat, ya. Terus? Apa? Ya, itu kan jadi pintar, hikmat. Apalagi? Butuh apa? Butuh berkat. Butuh jalan-jalan. Ya. Banyak kita butuh ditolong sama Roh Kudus. Tapi hari ini kita tahu, engkau yang berkata, Kak, gimana aku bisa jalan-jalan? Di rumah seringkali tidak ada makanan. Kak, gimana aku bisa pinter? Setiap kali nilaiku ulangannya matematika, bahasa Inggris nilainya 2, 3, gak lebih dari 5 Kak. Nilainya merah terus. Ingat, Roh Kudus itu penolong. Satu perjumpaan itu mengubah dari yang bodoh jadi punya hikmat. Satu perjumpaan itu membuat yang nakal jadi anak yang cinta Tuhan. Makanya Kak Nita selalu bilang sama anak-anak, ayo jangan main-main. Karena Roh Kudus itu merespon yang di dalam. Kalau engkau serius, kalau engkau sungguh-sungguh, tiba-tiba Roh Kudus sambar engkau. Maka engkau menjadi pribadi yang berbeda. Kapanpun juga, dimanapun juga, setiap kali kalian membutuhkan pertolongan, langsung berkata, Tuhan Roh Kudus sambar aku. Karena firman-Mu berkata, Kak Nita berkata, satu sambaran yang dari surga itu mengubahkan hidupku. Bahkan anak-anak yang miskin bisa jadi kaya. Ajaib enggak? Ajaib. Itu cuma diperlukan satu sambaran. Tapi enggak cuma di situ, enggak cuma jadi penolong. Tapi Roh Kudus memberikan kuasa. Ini paling penting. Kak Nita ceritakan mimpi ini. Walaupun Kak Nita tidak pernah bosan ceritakan mimpi ini. Ada yang masih ingat apa enggak Kak Nita mimpi? Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Hari itu Kak Nita mimpi anak-anak, ribuan anak-anak. Mungkin ada 10.000 anak-anak dibariskan di lapangan besar. Dan pada waktu Kak Nita di depan mereka, anak-anak mulai nangis. Kak Nita tolong, takut. Beberapa mulai ngompol, beberapa mulai teriak-teriak. Kak Nita tolongi kami, tolongi kami. Dan hari itu tiba-tiba terdengar suara. Hari ini tentukan. Hari ini pilih. Apakah engkau mau pilih Yesus?
Apakah engkau mau tetap percaya Yesus atau engkau mau menyangkal Yesus? Hari itu mereka nangis, mereka teriak, takut Kak, takut, kami takut dibunuh Kak, kami takut dibunuh. Dan hari itu Kak Nita ngomong gini, gak usah takut mati. Mati itu kamu tutup mata, kamu buka mata ketemu Yesus. Jangan pernah sangkali Yesus. Selama-lamanya kita harus ikut Yesus. Dan anak-anak berkata, iya kami mau tetap ikut Yesus. Kami pilih Yesus. Begitu mereka berkata kami pilih Yesus. Itu ada sebilah pedang yang panjang. Itu diayunkan. Buah. Dan kepala anak-anak tiba-tiba terputus dari badannya. Kak Nita bangun dengan keringat dingin. Kak Nita berkata, Tuhan ini masa antikris. Ini masa di mana itu akhir zaman, di mana yang ikut Yesus harus membayar dengan nyawanya. Karena mereka tidak mau ada penyembah-penyembah kepada Yesus. Bagaimana Tuhan kalau yang orang tua saja tidak sanggup, orang tua tidak kuat, bagaimana mungkin anak-anak sanggup Tuhan? Dan Tuhan cuma berkata mulai hari ini meteraikan mereka dengan Roh Kudus. Itu yang akan menolong mereka untuk nanti terangkat ke surga. Itu yang menolong mereka. Mereka terluput dan tidak harus berhadapan dengan antikris. Oleh sebab itulah kemanapun Kak Nita pergi, Kak Nita selalu kenalin Roh Kudus kepada anak-anak. Dan hari ini Kak Nita bilang, ini adalah akhir zaman. Kalau kalian tidak mau tertinggal, kalau kalian mau terangkat di awan-awan, cuman satu caranya, yaitu apa? Bergaul dengan Rohku. Caranya apa? Lebih kuat, caranya bagaimana? Pulang dari tempat ini sudah dibekali semuanya. Bergaul dengan Roh Kudus. Gimana cara bergaul dengan Roh Kudus? Ajak ngobrol. Kalau ngadepin masalah, mulai angkat tangan dan berkata, Tuhan sambar aku. Supaya aku ngerti caranya. Supaya aku punya kekuatan. Supaya aku bisa melakukan perintah Tuhan. Karena untuk banyak hal Roh Kudus menjadi Roh Kudus menjadi apa? Penolong. Oke, ya. Hari ini adik-adik, tongkat estafet ini harus diberikan. Kak Nita ini dari kecil, Kak Nita ini bukan orang Kristen. Tapi Kak Nita itu diambil Tuhan dan Kak Nita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kak Nita mulai dapat penglihatan. Hari itu Kak Nita ketemu Roh Kudus dan Roh Kudus ajarin untuk berdoa untuk bangsa Indonesia. Kak Nita ini dibawa ke negara-negara yang susah untuk ditembusi. Kak Nita ke Tibet, Kak Nita ke Western Sahara, Kak Nita pergi ke Pakistan. Pergi kemana lagi ya saya lupa. Venezuela. Ke tempat-tempat yang susah ditembusi. Tetapi Tuhan itu tidak mau cuman Kak Nita. Harus ada lagi penerus-penerus yang selanjutnya. Yang mengikuti langkah-langkah. Gak cuman Kak Nita, ada Kak Rolis, ada Kak Firman, ada Kak Samuel, ada Pak Nur, ada Ibu Iin, ada Pak Jos. Tetapi tongkat itu harus dibawa sama generasi berikutnya. Jadi nanti kalian mungkin akan berbeda dengan teman-temanmu. Kalian mungkin nanti tidak punya banyak waktu buat bermain.
Kalian mungkin nanti teman-temanmu ngomongin main gundu, engkau berkata aku mau doa nahan bencana. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Karena kalian adalah generasi yang dipisahkan oleh Tuhan. Tetapi hari ini, kenapa kalian jadi beda dengan teman-temanmu? Karena kalian tahu bahwa kalian memegang tongkat estafet. Mungkin Mikaela berkata, kenapa anak-anak yang lain boleh bangunnya siang jam 8. Aku harus bangun jam 4:30 pagi. Apalagi di tempat aku tinggal, tempatnya Mikaela tinggal, itu dingin. Jadi harusnya 4:30 itu masih enak tarik selimut begitu. Tapi setiap 4:30, Mikaela harus bangun. Sambil ngantuk-ngantuk dikucek-kucek begitu. Tapi jangan marah. Kenapa kita jadi berbeda? Karena kita memegang tongkat estafet. Dari para pendahulu. Ada Daud. Ada Samuel. Ada banyak. Ada Paulus. Ada Petrus. Tapi itu tongkat beralih. Ke Ibu Iin. Ke Koko Jos. Ke Ibu Nita. Tapi dari Ibu Nita gak boleh berhenti. Itu juga harus beralih ke generasi berikutnya. Siapa yang rela buat hidupnya mulai pulang nanti akan jadi berbeda dibandingkan teman-temannya. Hari ini kalian akan diurapi. Kenapa? Mulai sejak ini kalian akan pegang tongkat estafet. Kalian hidupnya tidak akan sama lagi dengan anak-anak yang lain. Kalian akan punya kesukaan yang berbeda. Kalian akan punya kegiatan yang berbeda. Tetapi ingat, hari ini pesannya kalau jadi berbeda, ayo nak, kata mamanya, ayo nak menginjil di pasar. Ah mama, kuno banget nginjil di pasar. Ingat, engkau pegang tongkat estafet. Dan ini harus karena kalian adalah generasi yang terakhir. Amin. Oke, Pak Samuel. Oke. Ya. Jadi nanti apapun juga yang kalian dengar. Ya. Tahun ini pesannya Ibu Iin, Kak Nita mengutip pesannya Bu Iin. Tahun 2025 kita akan merubah krisis jadi Kristus. Resesi menjadi resepsi. Tahun apa? Menjadi kegemilangan. Aku yang ingat kegemilangannya. Tahun kegelapan menjadi tahun kegenapan. Ayo semuanya. Semuanya ikutin Kak Nita. Tahun ini 2025 aku akan lihat kegelapan diubah menjadi kegenapan. Tahun Kristus diubah menjadi Kristus. Tahun resesi diubah menjadi resepsi. Kegelapan diubah jadi apa? Krisis berubah jadi apa? Resesi dirubah jadi apa? Itu hanya akan kita lihat kalau kita jalan dengan Tuhan. Jalan dengan Roh Kudus. Amin. Dan kita adalah pemegang apa? Kita pemegang apa? Jadi jangan mengeluh. Kalau nanti hidup kita, anak-anak kalian semua, kita gak level lagi main gundu. Bilang gitu dong sama temennya. Kita gak level lagi ngerumpi-ngerumpi main PS di warnet. Kita doling dong, kita nahan bencana dong. Amin.